Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prati Purungge. Saya dari kelas 2A PGSD. Baik, saya akan menjelaskan tentang lahirnya sosiologi. Sosiologi tidak muncul begitu saja, melainkan terdapat relasi sebab akibat yang sudah terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan tentang masyarakat sudah ada sejak beberapa abad yang lalu sebelum istilah sosiologi ditemukan. Sosiologi tidak lepas dalam ilmu filsafat, merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Dalam arti lain, sosiologi merupakan salah satu pecahan ilmu filsafat yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan zaman dan juga peradaban manusia pada saat itu. Pada awalnya, manusia menyatukan segala bidang pengetahuan sebagai bagian dari filsafat alam. Kemudian, filsafat alam berkembang menjadi berbagai cabang ilmu, salah satunya ialah filsafat sosial. Filsafat sosial membahas tentang etika yang perlu ada dan diterapkan di dalam masyarakat. Tokoh-tokohnya yaitu Plato dan Aristoteles. Plato membahas tentang unsur sosiologi dalam bernegara, sedangkan Aristoteles membahas tentang etika sosial dalam perkembangannya. Sosiologi menjadi pengetahuan yang berbeda dengan filsafat sosial. Sosiologi lebih mengutamakan pengetahuan tentang realitas sosial di dalam masyarakat dibandingkan dengan pengetahuan tentang cara masyarakat dalam menerapkan etika. Konsep sosiologi kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau melalui pemikiran tentang kontak sosial. Konsep pemikiran sosial ini belum dianggap sebagai ilmu hingga awal tahun 1800-an. 1800. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Sosiologi pertama digunakan oleh Auguste Comte dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh Emile Durkheim. Yang pertama adalah perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa abad pertengahan, masa abad Renaissance, dan masa sosiologi sebagai ilmu masyarakat. Dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan. Dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain, pada abad ke-18 Masehi dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri. Abad ke-19 Masehi, yang kedua, sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun menjadi suatu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Kajian utama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi dan perubahan sosial. Yang ketiga adalah cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu lainnya. Comte meyakini bahwa penemuan hukum yang mengontrol kehidupan sosial manusia dapat dilakukan dengan analisis ilmiah. Dari pemikiran Comte ini, kemudian muncul konsep positivisme terhadap sosiologi sebagai cara memahami dunia sosial berdasarkan fakta ilmiah. Positif di sini berarti rasional, empiris, dan dapat diteliti dengan hukum ilmiah lain. Maka dinamakan fisika sosial. Pada proses perkembangannya, para penggagas ilmu sosiologi menghabiskan puluhan tahun dalam mencari orientasi yang tepat bagi bidang studi baru tersebut. Hal uniknya adalah pada awal kemunculan sosiologi di abad ke-19, banyak terjadi peristiwa bersejarah yang mempengaruhi peradaban manusia. Revolusi politik di Prancis selama abad 18 dan 19 menyebabkan pergeseran fokus sosiologi pada pembentukan ketertiban,
serta perubahan sosial. Lalu, ada revolusi industri sebagai tanda kemunculan kapitalisme dan sosialisme yang turut mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Sangat berdampak pada transformasi agama dan juga pertumbuhan kota. Keduanya sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Pada periode kemunculannya, Herbert Spencer yang percaya pada teori evolusi milik Charles Darwin menulis Principle of Sociology sebagai buku pertama dengan menggunakan kata sosiologi dalam buku keluarnya pada tahun 1876 itu. Spencer menjabarkan penerapan hukum evolusi biologi pada sosiologi yang mengelaborasikan masyarakat manusia dan organisme sebagai sebuah analogi. 7 tahun setelahnya, Lester Feward, seorang intelek asal Amerika, menuliskan Dinamik Sosiologi. Selanjutnya, pada tahun 1895, Emil Durkheim menjelaskan perihal metodologi ilmiah dari sosiologi dalam The Rules of Sociological Method. Masih di abad 19, ada Karl Marx, intelek asal Inggris, sebagai salah satu tokoh berpengaruh sosiologi yang tidak pernah mendapuk dirinya sebagai seorang sosiolog. Dan Max Weber memasuki abad 20, ilmu sosiologi mulai berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu ilmu sosial yang paling diminati di Amerika Serikat pada ilmuwan Amerika tergerak. Lantaran adanya industrialisasi serta urbanisasi yang terjadi secara pasif di perkotaan Amerika Serikat hingga menyebabkan perubahan sosial besar-besaran. Pada periode sebelumnya, Perang Dunia I sampai 1930-an, mazhab Chicago School mendominasi. Pada era ini bermunculan para sosiolog asal Amerika, ada Albion W. Small, Pitirim Sorokin, C.H. Cholly, George Herbert Mead, W.I.B. Du Bois, Talcott Person, dan masih banyak lainnya. Jika ada Chicago School di Amerika, jika ada Chicago School di Amerika, maka Eropa juga punya Frankfurt School yang terdiri dari para pemikir asal Jerman. Pemikiran dari Frankfurt School menjadi yang paling keras dalam mengkritik sosiologi positivistik Comte dengan dalil tidak berkontribusi banyak pada sejarah manusia lantaran mengabaikan aspek transformatif dan emansipatoris. Merambah ke abad 21, sosiologi berkembang begitu cepat, sampai-sampai muncul aliran sosiologi lain yang saling mengkritik, seperti postmodernisme, prostrukturalisme, postpositivisme, dan postkolonialisme. Pergerakan ini didukung dengan rumusan George Ritzer tentang sosiologi sebagai studi yang berparadigma plural. Dengan cakupan awalnya yang sudah luas, sosiologi kembali mengekspansi ruang lingkupnya hingga lahirnya subdisiplin lain di bawah naungan sosiologi. Contohnya ada sosiologi kesehatan, sosiologi pemuda, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, gender, sosiologi agama, dan masih banyak lainnya. Dengan tokoh yang tersohor adalah Mikhail Foucault dan Pierre Bourdieu. Sosiologi adalah sedidik tentang masyarakat. Masyarakat adalah kelompok individu dalam suatu sistem interaksi sehingga mereka hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Kata sosio dan logos. Sosio berasal dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang berbicara tentang masyarakat, atau dapat disimpulkan bahwa ilmu sosiologi yaitu ilmu yang mencari kawan
Sedangkan sosiologi secara umum, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Baik, sekian penjelasan dari lahirnya sosiologi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.